Jawa Barat memang ada PHK, tetapi di Jawa Barat juga ada harapan rekrutmen tenaga kerja baru. Jadi kalau yang ter-PHK-nya 3.500, ya kita berharap di tahun 2025 ini ada 50.000 rekrutmen. Bahkan ada beberapa kawasan yang selama ini saya support untuk bertumbuh berkembang, itu bisa 150 sampai 200.000 karyawan baru. Tapi yang terakhir, belum tentu juga ada pabrik, ada pegawai. Kalau apa? Kalau investornya sudah bawa IA, pabriknya dikerjakan oleh robot, ngejahit pakai robot, pasang mesin pakai robot. Investasi hari ini di dunia elektrik, dunia elektronik, dan dunia otomotif itu sudah mengarah pada teknologi IA, di mana dikerjakannya oleh robot. Kita juga harus memahami perkembangan itu. Nah, yang terakhir, hitung Pak Bupati, ada angka harapan perkembangan industri di Garut. Hati-hati penempatan pabriknya, hati-hati membuat tata ruangnya, jangan membuat ketidakpastian. Kemudian, hitung berapa kebutuhan ruang kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Apa tujuannya? Buat sistem pendidikan SMP dan SMA yang tidak akan meneruskan kuliah lebih baik dari sekarang, dipersiapkan menjadi calon tenaga kerja. Pendidikan di sekolahnya nggak usah capek-capek, nggak usah. Bagaimana cara dia memakai sepatu, bagaimana cara dia memakai kaos kaki, bagaimana cara dia memakai baju, bangun, duduk, menjahit, kemudian berbagai kebutuhan industri lainnya yang siap kerja. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk memberi teknologi industri agar di sekolah-sekolah diarahkan pada keterampilan. Nanti balai-balai desa, di desa-desa di sini, sudahlah, ruang desanya bisa digunakan untuk ruang SD-nya, bisa digunakan SMP-nya, digunakan untuk pendidikan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh industri. Tidak usah bangun balai latihan kerja, nanti bangunannya repot. Gak usah, cukup memanfaatkan ruang SMP, ruang SD, kantor desa, diarahkan untuk melatih anak-anak Garut menjadi tenaga kerja terampil. Ini cara, dan saya yakin dengan sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, jajaran kepolisian dan TNI bersama-sama memerangi premanisme yang mengganggu industri, membangun infrastruktur sebagai penunjang industri, menjaga sistem pengelolaan lingkungan yang memadai dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan menghindari pencemaran lingkungan akibat industri, membangun hubungan harmoni keuangan pusat dan daerah. Ini saya sampaikan. Kenapa membangun hubungan harmoni? Karena pajak pabrik itu ditarik di Jakarta. Ini saya sampaikan ke dunia industri. PPh 21 dan seluruh karyawan yang ada di Jawa Barat itu kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasilnya untuk Pemda DKI. Ini harus dipenuhi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tujuan saya adalah dana DAU, dana DAK, dana Pemprov nanti harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan di sekitar industri. Bagaimana? Ada pabrik di sini air bersih warga harus beres. Ada pabrik di sini lingkungan, jalan lingkungannya harus bagus. Ada pabrik di sini tidak boleh ada rakyat rumah miskin, rakyat rumahnya miskin. Ada pabrik di sini anak-anak bangunan sekolahnya harus baik. Ada pabrik di sini air bersihnya harus baik. Kenapa? Agar rakyatnya tenang. Dan nanti saya bisa menjelaskan bahwa daerah di sini dibangun berdasarkan pajak, pajaknya dibayarkan oleh pabrik di mana pabrik itu di desa itu berada, dan itu uangnya digunakan untuk semua, sehingga warga merasa keberadaan industri adalah merupakan tempat bagi pertumbuhan ekonomi dan sahabat, bukan pabrik menjadi musuhnya masyarakat. Ini arah kebijakan yang dibangun. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih. Semoga kalau pabrik ini bisa menyerap 10.000 tenaga kerja, mudah-mudahan